Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore para kameradanku yang berbahagia. Saya Saleh, saya dari divisi 404, divisi yang tidak akan pernah kalian temukan karena memang tulisannya not found. Mungkin kalian pernah melihat maupun menonton ketika masa kecil kalian di saat acara 17 Agustusan maupun Hari Pahlawan, di mana ada sekelompok seseorang yang mana mereka ini menggunakan properti, aksesoris dan baju-baju militer tetapi dalam bentuk model lama. Mereka ini dinamakan sebagai renaktor. Renaktor sendiri adalah orang-orang yang mempunyai hobi untuk mereka ulang sejarah. Lalu kegiatan yang mereka lakukan ini disebut dengan reenactment. Jadi reenactment ini adalah kegiatannya dan redaktornya adalah orangnya, biar kalian tidak bingung lagi. Lalu seperti contohnya, kalian mungkin mengenal yang namanya Bung Tomo. Siapa sih yang nggak kenal dengan Bung Tomo? Salah satu pahlawan ekonomi dari Indonesia dengan pidatonya menggelora, terlebih dengan Bandung Lautan Api. Nah, Bung Tomo ini dari satu foto tadi sudah menjadi cukup informasi bagi para redaktor untuk mereka ulang dari foto historis tersebut. Misalnya topi pilot tadi, pertama topi pilot, lalu yang kedua data listing seperti yang saya pakai, lalu baju coklat tua atau coklat muda itu karena tidak berwarna, dan juga tali kopel yang ada di saya pakai ini. Kak, jadi misalnya ini kan tadi kakak sudah menjelaskan soal yang namanya renaktor ini kan, dimana mereka ulang dari sejarah-sejarah yang telah lewat. Nah, jadi kira-kira apa sih kak bedanya dari renaktor ini dengan yang sering kita dengar sebagai cosplayer, di mana mereka memperagakan atau meniru dari karakter-karakter fiksi seperti mungkin dari kartun atau dari tokoh-tokoh anime ini. Jadi apa sih perbedaan yang spesifik dari renaktor dan para cosplayer ini sendiri? Kalau untuk persamaannya sama-sama memperagakan tokoh penting, tapi untuk perbedaannya kelihatan jelas banget ya. Cosplayer hanya memperagakan tokoh-tokoh fiksi, sedangkan renaktor itu berdasarkan dunia nyata. Itu cuma satu aja perbedaannya. Kalau Jadi cosplayer itu fiksi, sedangkan renaktor itu nyata. lebih ke orang-orang yang memang ada di dunia nyata Ya, nih kak. memang udah ada dunia nyata dan itu memang real. Kalau cosplayer cuma fiksi aja. Jadi kita nih sudah membahas soal renaktor ini kak ya. Dan seperti yang saya tanya tadi, saya juga kurang familiar dengan istilah renaktor ini. Saya lebih familiar dengan namanya cosplayer. Nah, menurut kakak sendiri kenapa sih istilah renaktor ini masih kurang familiar di telinga masyarakat Indonesia dan lebih dominan mereka taunya itu cosplayer doang gitu loh? Apa sih kira-kira alasan yang menurut kakak latar belakangnya dari peristiwa ini? Alasan mereka kenapa cosplayer ini lebih pamor ketimbang renaktor ya? Pertama karena memang masalah sejarah atau hal-hal yang berbau sejarah ini memang tidak terlalu disukai oleh orang Indonesia. Pertama, yang kedua cosplayer ini memang lagi boomingnya karena banyak budaya asing yang masuk. Jadi orang-orang tuh lebih memilih cosplayer karena ya itu tadi kostum mereka unik, penuh warna, sedangkan renaktor ini bajunya ya Agak retro lah bahasanya. lebih retro dan Retro, biasa antik. saja gitu Ya, old banget. Sedangkan anime ini sendiri dia lebih matching Ya, dan lebih colorful. dan lebih menarik di mata gitu Ya, lebih enak dipandang, sedangkan renaktor ini kan ya warnanya itu aja gitu. dan Kurang hidup warnanya. Dan menurut kakak sendiri apa sih mungkin dampak-dampak positif dari seorang renaktor ini dalam kegiatannya mereka ulang sejarah ini kak? Apakah ada mungkin dampak-dampak positifnya seperti itu? Untuk dampak-dampak dari sebagai redaktor ini yang pertama adalah mengajarkan sejarah, yaitu mengedukasi para masyarakat yang sepertinya sebelum saya sebutkan, orang Indonesia ini soal literasi sejarah memang kurang Sekali. Iya, kurang sekali. Oleh karena itu kita sebagai redaktor itu punya dampak positifnya, kita mengajarkan sejarah yang tidak mereka ketahui gitu loh. Dengan cara yang dalam bentuk peragaan. iya. Oleh karena dalam peragaan ini mereka jadi tahu, oh ternyata ada sejarah kayak gini, ternyata begini-gini model prosesinya. Nah, lalu yang kedua adalah kita menghibur. Menghibur di sini kita menggunakan peledak-peledak tapi bukan peledak sungguhan ya. Iya. Peledaknya cuma kayak kembang api, Properti, ya, tiruan. peledak yang aman lah.
kita di sini menghibur masyarakat gitu loh, menarik perhatian masyarakat agar terhibur. Lalu yang ketiga tadi, Yang ketiga itu mungkin dari kakak sendiri tadi sudah menyebutkan soal pelajaran-pelajaran sejarah ya kak ya. Uh, apakah ada dampak dari Renaktor ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam mempelajari sejarah sendiri? Renaktor ini kan mereka ulang sejarah tuh. Jadi apakah kira-kira kedepannya kegiatan Renaktor ini akan bisa dinikmati dan bisa menyebar layaknya cosplayer di Indonesia? Kalau untuk hal itu tidak ada yang pasti sih, karena Renaktor ini dari dulu sudah ada. Namun tidak seperti cosplayer, mereka bertumbuh secara bertahap. Karena memang kalau untuk jadi Renaktor itu butuh konsistensi dan fokus niat yang sangat kuat, dan juga ditambah dengan budget yang tidak main-main karena perlengkapan, aksesoris dan propertinya memang langka. Jelas mahal pak ya, nggak seperti anime yang mungkin banyak cosplaynya simple saja ya, dan simple. masih affordable lah ya. Masih bisa dibikin sendiri, bahkan mungkin ada perusahaan yang bikinnya yang khusus. Jadi bisa dibeli secara online maupun secara offline. Lalu untuk saya akan melanjutkan dari dampaknya tadi ya. Dampak yang ketiga tadi itu adalah menumbuhkan sifat patriotisme. Terlebih patriotisme terhadap negara, karena jika kita merenakting atau mereka ulang sejarah, otomatis kan kita mengetahui seluk-beluknya bagaimana proses sejarah itu terjadi. Tidak langsung kita belajar sejarah juga kan? Iya, kita belajar sejarah namun bukan melalui tekstual tapi langsung praganya gitu. Lebih menarik. Ya, lebih berasa lagi filmnya ketimbang yang berada di buku. Kalau di buku kayak kita boring. Kita ya mungkin kan cuma baca tulisan, kayaknya kita kurang berasa. Salah satu alasan kenapa banyak masyarakat yang bosan mungkin gara-gara terlalu sering baca tulisan itu kayak. Iya. Karena memang kita sendiri juga baca tulisan juga bosan. Kita pengennya yang bergambar. Karena memang manusia ini, apalagi manusia Indonesia, memang butuh namanya visual, peragaan visual. Karena dengan peragaan visual mereka lebih cepat mengerti, lebih cepat menangkap begitu. Ya, karena kalau dengan tulisan mereka harus mengimajinasikan seperti apa peragaannya tersebut. Baik, terima kasih. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa kegiatan dari Renaktor ini sangat bisa menimbulkan dan membangkitkan kembali semangat belajar sejarah begitu lah ya. Betul. Salah satunya tadi, dan beberapa kali juga disebutkan bahwa pentingnya belajar sejarah di sini bukan hanya banyak cara untuk belajar sejarah begitu lah ya. Banyak tidak hanya melalui tulisan, tapi di sini ada alternatif lain yang mungkin belum diketahui orang-orang Indonesia yang lain, bahwa belajar sejarah itu tidak harus dalam bentuk tekstual dan ada cara yang menyenangkan. Baik, sekian dari materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.